Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 7, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN, kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 134 pada bab 6. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita membahasnya dengan singkat, padat, dan jelas ya. Di sini ada pembentukan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, adanya pembentukan BPUPKI. Kita sudah pernah membahas ini. Pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan sekutu. Pasukan Jepang di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Lalu seluruh garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur dan bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak. Jepang mengalami serangan udara di kota Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya. Pasukan sekutu yang telah mendarat di daerah-daerah minyak seperti Tarakan dan Balikpapan. Pada tanggal 1 Maret 1945, BPUPKI ini ada Letnan Jenderal Kumagichi Harada. Tujuannya BPUPKI yang pernah kita pelajari adalah untuk menyelidiki hal-hal yang penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Diketuai oleh Dr. KRT Raziman Wedyo Diningrat, ketua yang mudanya adalah Ichi Bangase, kepala sekretarisnya ada RP Suroso, dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringodikdo. Selanjutnya peresmian BPUPKI ini ada pada tanggal 29 Mei 1945 bertempat di gedung Cho Sangiin atau Jalan Penjambon, Jakarta. Dihadiri oleh 2 pejabat Jepang, yaitu ada Jenderal Itagaki, lalu ada Letnan Jenderal Nagano. Dikibarkannya bendera Jepang Hinomaru oleh Mr. A.G. yang disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Tohohiko Masuda. Selanjutnya ada sidang-sidang BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei 1945, di mana di sini para pendiri memberikan beberapa asas dasarnya, seperti ada peri kebangsaan, lalu ada peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah asas dari Muhyamin. Selanjutnya kalau dari Mr. Supomo 31 Mei 1945, yaitu adanya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pidatonya, kemudian lahir dan dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Di sini beberapa usulan mengenai nama bagi dasar negara yaitu ada Pancasila, Trisila, dan Eka Sila. 5 dasar negara yang diusul oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya didirikan adanya Panitia 9. Setelah BPUPKI berakhir tanggal 1 Juni 1945, lalu pada tanggal 22 Juni BPUPKI membentuk panitia kecil dengan beranggotakan 9 orang, antara lain ada I.R. Soekarno, Dr. Anies Muhammad Hatta, Muhyamin, Ahmad Subarjo, Mr. Ahmad Maramis, sampai dengan Abi Kusno Cokro Sujoso. Selanjutnya ada yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini musyawarah dari Panitia 9, kemudian menghasilkan suatu rumusan oleh Muhyamin. Rumusan ini diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan Indonesia Merdeka ini adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, adanya persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, panitia perancangan Undang-Undang Dasar ini diketuai oleh Insinyur Soekarno.
beranggotakan 21 orang. Lalu tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar ini dengan suara bulat menyetujui isi preambulu atau pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar selanjutnya membentuk dan diketuai oleh Profesor Dr. Andes Mr. Supomo. Anggotanya ada Wongso Negoro, Mr. Muhammad Subarjo, Al-Marawis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Dan kemudian disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa terdiri dari Husein, Zaza, Diningrat, Agus Salim, dan Supomo. Selanjutnya ada pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 45, BPPKI dibubarkan. Nama Jepang dari PPKI adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Beranggotakan sebanyak 21 orang. Lalu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Nah, yang ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Dini hari tanggal 16 Agustus 45 di asrama Baperpi, golongan muda kembali mengadakan rapat. Selain itu dihadiri oleh Soekarni dan barisan pelopor dan Daidan Peta Jakarta Syu. Rapat ini membuat keputusan untuk menyingkirkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang, Su dan Ko Singgi mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut. Rencana ini didukung oleh tentara peta dari Chu dan Cho Latif Hedraningrat. Dan pada tanggal 16 Agustus 45 pukul 4:30 waktu Jawa, sekelompok pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota menuju Rengas Dengklok, sebuah kota kewedanan di pantai utara Kabupaten Kerawang. Alasan mereka apa sih membawa Soekarno ini dan Muhammad Hatta ini? Yaitu adalah bahwa keadaan kota sangat genting sehingga keamanan Soekarno-Hatta ini sangat dikhawatirkan. Makanya beliau diasingkan atau ditempatkan di Rengas Dengklok. Tempat yang dituju mereka adalah kedudukan sebuah Judan Kompi tentara peta Rengas Dengklok dengan komandannya Chu dan Cho Subeno. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Dalam suatu perbincangan berdua dengan Insinyur Soekarno, Su dan Cho Singgi beranggapan Soekarno bersedia untuk menyatakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Oleh karena itu, Singgi pada tengah hari itu kembali ke Jakarta untuk menyampaikan rencana proklamasi kepada kawan-kawannya. Dan anggota PPKI ini memenuhi undangan pada tanggal 16 Agustus dan berkumpul di Gedung Pejamun 2. Akan tetapi rapat ini tidak dapat dihadiri oleh pengundang Soekarno-Hatta. Satu-satunya jalan untuk mengetahui mereka adalah Wikana, salah satu utusan yang bersetegang dengan Soekarno-Hatta malam harinya. Lalu ada Mr. Ahmad Subarjo yang mendekati Wikana dalam tercapainya kesepakatan proklamasi yang harus dilaksanakan di Jakarta. Lalu Yusuf Kunto bersedia mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Dan Ahmad Subarjo pas tiba di Rengas Dengklok ini memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya tanggal 17 Agustus. Dengan adanya jaminan, maka Komando Komite Peta Rengas Dengklok, Su dan Cho Subeno bersedia melepaskan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk kembali ke Jakarta. Oke, ini adalah sekilas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf apabila Ibu ada kekurangan atau salah-salah kata dalam menjelaskan. Hari ini dengarkan materi saja untuk penugasan, insya Allah selanjutnya Ibu harap kalian belajar online dengan semangat ya. Apabila ada materi segera didengarkan, bukan hanya sekedar mengisi absen saja. Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.